Engkau Allah yang melihat hati kami Tuhan, yaitu Engkau melihat niat dari hati kami. Amin. Kami ada di ruangan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Ya. Kami ada di sini karena kami sangat membutuhkan Engkau. Amin. Dan kami percaya kami tidak akan sia-sia. Yes. Engkau ada dan Engkau sedang melihat kami. Amin. Dan Engkau sedang melakukan sesuatu Ya. untuk setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau salurkan Amen. kepada kami. Dan Engkau sedang berkata di dalam hati kami. Dan lewat firman-Mu nih Tuhan Kau teguhkan apa yang ingin Kau perbuat atas kami. Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengatakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan duduk saudara, saya boleh buka ini? Kayak soambean nih. Shalom saudara. Puji Tuhan, lama tidak berjumpa. Sebentar saya mau melihat dulu nih ya. Setelah pandemi ini, masih adakah yang saya kenal atau sudah ada yang menghadap Bapa di surga ya? Ya, puji Tuhan saudara, haleluya. Siapa yang percaya penglihatan itu masih ada? Siapa yang percaya bahwa Tuhan masih mau memberikan penglihatan kepada umatnya yang percaya? Angkat tangan saudara. Amin. Haleluya. Baik, pada saat ini saudara, Tuhan mau memberikan penglihatan kepada saudara. Bukan kepada saya. Lalu saya sampaikan kepada saudara, bukan. Tapi Tuhan mau memberikan penglihatan kepada saudara masing-masing pada saat ini. Haleluya. Dan yang jelas, penglihatan itu bukan tipenya seperti ini. Saya pernah hadir dalam sebuah kebaktian, saudara. Waktu itu judulnya pertemuan itu, pertemuan doa, banyak yang hadir dan judulnya itu temanya adalah pewahyuan dari Tuhan. Wah, banyak orang yang datang pada saat itu. Saya datang bersama dengan tim doa kami saat itu. Tapi saudara, pembicaranya ada beberapa orang, begitu saudara. Lalu para pembicara itu duduk di depan, semua berlutut begitu. Lalu pujian penyembahan, saya sungguh menikmati penyembahan itu. Saya merasakan dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi saudara, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Pertama, saudara, saya melihat salah satu pembicara, dia tertidur. Longgo. Ya, itu ya saya pikir karena saya tahu usianya sudah lanjut, saya pikir maklumlah. Apalagi dia katanya baru datang rombongan dari luar kota, dari luar Surabaya. Jadi mungkin saya katakan mungkin capek, lelah. Apalagi dia nunggu giliran untuk berbicara, mungkin dia lelah. Lalu dia tertidur. Gak masalah sampai di situ. Tetapi saudara, yang benar-benar membuat saya syok adalah begitu dia diberi waktunya dia untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan Tuhan gitu ya. Waktu dia berdiri, lalu dia berkata, tadi saya di situ, diangkat roh saya, diangkat ke surga. Loh, saya langsung saudara, saya dengan tim saya langsung berdiri, saudara, saya proses duduk baris kedua. Saya langsung berdiri, tim saya langsung katakan, Pak Moses kemana? Saya keluar, ini pertemuan gak betul. Orang tidur kok saudara, jadi nang surga. Udah. Saudara, waktu Yesus dipermuliakan, ada penghuni surga yang turun. Ya saudara, ada Musa dan Elia, betul kan?
asli orang surga turun. Betul ya? Tapi di situ saudara, ada saksi yang lihat. Ada Petrus, ada Yakobus, ada murid-murid Tuhan di sana. Haleluya. Jadi kalau mau melihat ke surga, katanya pergi ke surga, harus ada saksi. Setuju? Setuju? Saya bisa saja. Mungkin boleh tanya, Pak kemana? Saya masih ke surga dulu. Ya aku ya bisa ya. Kenapa mau saya cari telat? Oh saya tadi di mobil, roh saya diangkat ke surga. Bla 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 bla. Lalu saya ada di lift ketemu sama ibu tadi. Tadi sama-sama di lift. Enggak, saya tidak bicara tentang penglihatan ini. Amin. Haleluya saudara. Tidak. Tapi saat ini jelas Tuhan sendiri akan memberikan penglihatan kepada saudara. Saudara akan ditunjukkan oleh Tuhan. Siapa yang siap? Benar siap? Berani mau melihat apa yang mau Tuhan tunjukkan? Loh, saudara berani? Apa yang mau Tuhan tunjukkan? Benar berani? Percaya? Benar percaya? Saya nggak yakin. Ya coba saya lihat nanti. Ayo buka yuk. Yeskiel 37. Ini loh yang mau Tuhan tunjukkan. Yeskiel 37. Ayo kita baca. Ya, saudara. Panjang ayatnya. Saya ingin membaca bergantian ya. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Saudara sampai ayat yang ke-13. Ayo baca sama-sama. Ya, Yeskiel 37. Ayat yang pertama saya akan bacakan terlebih dahulu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saya terangkan dulu latar belakangnya ini, konteksnya ini, lembah dan tulang-tulang ini apa? Ini adalah kuburan massal dari tentara Israel yang mati pada saat kerajaan Babel masuk. Paham saudara? Yeskiel adalah nabi yang hidup pada zaman sebelum Babel masuk dan setelah Babel itu masuk. Sebelum orang-orang Israel itu dibuang, ditawan di Babel, sampai orang-orang Israel itu berada di Babel. Itu Nabi Yeskiel. Dan saat ini Tuhan menunjukkan membawa Yeskiel itu, saudara, ke dalam lembah ini. Maka di situ penuhlah saudara korban perang. Orang-orang Israel, tentara Israel yang mati terbunuh. Ya karena di lembah saudara, ya dilempar begitu saja saudara. Ya, bukan hanya membusuk, tapi sudah kering, benar-benar tulangnya sangat kering. Saudara, paham di sini saudara? Haleluya. Nah, sekarang ayat 2 saudara baca. 1, 2, 3. Saya ulangi, lihat tulang-tulang itu amat kering, berhamburan, itu berarti saudara sudah merotoli, saudara sudah campur aduk. Jadi tidak ada yang utuh saudara, jadi kalau itu beberapa manusia banyak tentara itu, jadi tidak tahu saudara tulangnya ini tangannya di mana, kakinya di mana, sudah pokoknya campur aduk saudara, berhamburan. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Oke, ayat 3 saya baca. Ya, ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahuinya. Saya ulangi, aku menjawab, ya Tuhan, itu sebenarnya. Jadi Tuhan waktu mengatakan, apakah engkau percaya tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Ya Tuhan. Iya, gitu. Artinya begitu, engkau yang mengetahui. Ayat 4, baca.
bernubuatlah. Artinya apa saudara? Mengatakan kepada tulang-tulang itu. Saya ulangi, mengatakan. Jangan saudara konotasinya bernubuat itu berarti saudara adalah sesuatu yang hanya dikatakan oleh hamba Tuhan. Ngerti? Ya, terus ayat yang kelima saya baca. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Terus saudara, 6. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ayat 7, saya akan baca ayat 7. Lalu aku bernubuat, berarti lalu aku berkata, gitu ya. Seperti yang diberitakan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kenapa suaranya seru gitu? Karena saudara tulangnya kan udah merotoli ya, kemana-mana. Jadi saudara cari pasangannya sendiri-sendiri. Maka waktu cari pasangannya pasti bersentuhan tulang antar tulang itu saudara pasti rame, pasti seru. Oke? Mari saudara 8, ayat 8. Ayat 9, saya bacakan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. 10, saudara baca. Hidup kembali. Suatu tentara yang sangat besar. Jadi mereka hidup. Ngerti saudara? Dan perhatikan ini tulang-tulang tadi hidup. Hidup bukan tengkorak hidup loh ya. Ngerti saudara? Utuh. Tak bercacat. Benar-benar tentara. Ya, ayat 11 saya baca. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang atau musnah, saudara. Nanti saudara, raib artinya mereka merasa ras mereka, suku mereka itu Israel sudah dibinasakan, habis. 12, saudara baca. Oleh sebab itu bernubuatlah. Dan aku akan membawa kamu ke tanah, karena mereka ada di Babel. Haleluya. 13 sama-sama kita baca. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kembali ayat yang pertama. Siapa mau melihat penglihatannya dari Tuhan? Setiap kita mau diperlihatkan oleh Tuhan saat ini. Siapa yang siap? Halo? Loh tadi katanya siap. Dengar ayat ini mulai wedi. Siapa tadi mau siap? Tuhan mau tunjukin. Haleluya. Baik, dengarkan di sini. Ya. Yang diperlihatkan Tuhan kepada Yeskiel ini adalah sebuah fakta. Ya, sebuah fakta. Sebuah suku, ya, Saudara, di mana Tuhan punya rencana di suku itu dan ternyata dibinasakan tanpa ampun. Ngerti Saudara? Habis dan tinggal tulang belulang. Sehingga pada waktu itu orang Israel, semua orang Israel sudah merasa kami ini sudah seperti suku yang dimusnahkan.
tidak ada lagi. Dengan kata lain, kalau itu sebuah ada janji Tuhan, rencana Tuhan, mereka sudah tidak ingat lagi rencana Tuhan itu. Karena melihat semuanya sudah apa? Hancur. Itu tulang belulang itu. Dan saat ini, siang hari ini, Tuhan mau memperlihatkan kepada saudara siang hari ini. Masing-masing saudara saat ini, Tuhan mau memperlihatkan kepada Anda satu penglihatan, saudara. Yaitu apa? Coba lihat ayat 1 ini. Kalau saya sedikit rubah kata-katanya, tapi maknanya sama. Saudara dengarkan ini, sebelum saya jelaskan gini. Saya berikan satu pengertian, pemahaman, mengajarkan saudara, kalau saudara membaca Alkitab itu, saudara perhatikan. Setiap Anda membaca Alkitab, baik Anda saat teduh sendiri, ibadah, lalu engkau suruh membaca firman dari hamba Tuhan yang suruh baca, saudara dengarkan di sini. Setiap saudara membaca firman Allah, saudara harus menyingkapi bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berbicara kepadamu lewat firman-Nya. Jadi bukan kebetulan, oh iya sih khotbah Pak Moses, khotbah Yeskiel, bukan. Enggak. Tapi memang saat itu Tuhan sedang berbicara padamu lewat tulisan-tulisan firman Allah itu. Mengerti? Paham ya saudara? Jadi saudara jangan hanya baca sebuah kisah lalu sebuah sejarah gitu saja, tidak. Jadi kalau firman Tuhan itu memang berbicara, memang kalau tulisan itu berbicara tentang Yeskiel. Tapi kalau engkau sedang membacanya saat itu, berarti saudara Tuhan sedang berbicara pada Anda. Paham? Jadi kalau Anda punya pemahaman seperti ini, maka Anda saat teduh, Anda bukan sekedar jadi Bu Eli ngongkon saat teduh terus ya pagi, ya wis nurut ae. Buka Alkitab, were waca ngene, amin, haleluya, nyanyi, haleluya, amin, wis budal ayo kerja meneh gitu. Enggak. Tapi pada saat Anda membuka firman Tuhan yang Anda baca, Anda yakin, oh ini Tuhan sedang berbicara padaku. Amin, saudara. Itu suara Tuhan asli. Saya ulangi, itu suara Tuhan asli. Amin. Jangan mengandalkan nubuatan dari hamba Tuhan. Kadang-kadang itu lu buat. Haleluya. Saya lebih senang mengatakan, kalau Pak suruh doakan rumah gitu. Saya selalu berkata, rumah ibu ini dipenuhi dengan malaikat Tuhan. Loh Pak, jari ini pembantuku ku nang mburi ono iku-iku nih Pak. Loh iya Pak, katanya ini tetanggaku itu katanya punya indera ke-10. Lalu ada yang bilang, ada Pak, pendoa gereja saya melihat rumah saya nih, ada ini, ada ini. Saya tidak peduli saudara, siapapun dia mengatakan, saya lebih peduli firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumahmu, titik. Amin. Haleluya. Nah, jadi kalau kau baca firman, oh ini Tuhan sedang bicara padaku ini. Dengerin, oh benar ini untuk aku. Berarti saat ini, ya. Berarti saat ini, kalau saya rubah sini, ya kan, ayat 1 ini, saya rubah dikit. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Bu Eli, ya kan, atau Frans. Meliputi Frans, dan Tuhan membawa Frans keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan Frans di tengah-tengah lembah. Dan di lembah itu Tuhan tunjukkan. Ini contoh saja ya Frans. Contoh. Kalau kebetulan itu kebetulan saja. Ya. Ini contoh saja. Dan Tuhan menunjukkan pada Frans, ini loh masalahmu. Paham saudara? Ini loh keadaanmu. Ini loh.
Kamu lihat, ini loh hatimu nih loh. Hatimu yang putus asa. Hatimu yang kayak bilang, tulang ini sudah kering. Mana bisa hidup? Enggak bisa, semuanya enggak mungkin. Berarti saat ini, siang hari ini, Tuhan sama melakukan kepada saudara. Lewat firman yang kau baca saat ini, Tuhan membawa saudara masing-masing dan melihat dirimu sendiri. Ini penglihatan dari Tuhan. Lihat nih dirimu. Loh, bojomu kecantol memean. Iya toh? Cantol memean dijepit kini, jepit kini, jepit kini, jepit kini. Raiso balik. Ya saudara. Lu anake wis 3. Saudara. Tidak pernah lihat engkau lagi. Tidak pernah menafkahi engkau lagi. Tuhan sedang membawa engkau dengan perantaran rohnya saat ini melihat, nih loh dirimu. Kanker stadium 3. Haleluya. Gak mungkin lagi. Lihat ini loh, jelas gak bisa. Kering. Haleluya. Firman ini saudara muncul pada saat pandemi kemarin. Haleluya. Saya dibawa Tuhan dalam roh. Tapi tidak seperti tadi yang Tuhan saya ceritakan itu. Enggak. Saya pandemi kemarin itu, 2 tahun saya sakit. Tapi bukan kena COVID. Saya enggak tahu saudara, lambung saya. Akhirnya baru tahun 2001 ketahuan bahwa saya ada batu di kantung empedu. Ada 4 kelereng saya nggak bisa makan. Badan saya turun 15 kilo. Turun. Sekarang naik 20 kilo. 14. Ya saudara, turun 15 kilo. Gak bisa makan. Lalu saudara banyak hal lain, belum aja tentang itu saudara. Tidak bisa nikmati makan sama sekali. Belum lagi itu saudara, ya semua hal. Ya. Lalu kayak misalkan anak-anak saya juga, pergumulan untuk anak-anak saya, studi anak-anak saya begitu. Semuanya rasanya sudah habis semua. Kubur pengharapan saya habis semua. Pengharapan anak-anak saya habis semua. Anak saya berkata yang pertama, Pak aku ingin lanjutin S2. Oke, waktu sebelum pandemi, oke. Ya, berdoa saja Tuhan siapkan. Semua berkat yang Tuhan berikan sama saya atur, saya simpan. Saya simpan untuk pelayanan ke pedalaman, saya simpan untuk anak-anak saya sekolah. Anak saya yang kedua, saudara, dia kuliah keterima di ITS di kelas internasional. Jadi kelas internasional itu pakai bahasa Madura gitu ya, mengajar. Cuman syaratnya di situ adalah, syaratnya lulus harus ada kelas yang diikutin harus di luar negeri. Jadi wajib harus keluar negeri. Pada saat saya melihat gini, anak saya emang pengen gitu ya. Saya mikir, nak luar negeri lu duwe sopo, ya gitu. Lah Pak, 1 semester aja, ya wis. Ya kira-kira tak hitung, wis aku lagi salah, tak nyimpen duit gitu ya. Lalu saya simpan, saya prepare semuanya. Untuk anak saya pertama mau S2, sama anak saya mau gitu, saya simpan atur semua. Selain untuk pelayanan saya semua. Tuhan berkati pelayanan saya sehingga saya bisa atur dengan baik. Tiba-tiba pandemi muncul. Oh ya, diawali saya lagi bawa rombongan ke Israel, saudara. Wis budal sampai Mesir, ditutup Israel. Mulai saudara saya. Wah, chaos di Mesir saudara. Saya pulang, saudara. Pulang sampai rumah istri saya trauma, takut sama saya, ketemu saya. Wah, kamu pasti kena COVID. Waduh, saudara. Istri saya. Pandemi saudara, habis saudara. Wes, habis semua. Akhirnya semua tabungan saya masuk septic tank KB. Masuk septic tank dan masuk apotek. Saya sakit, saudara, habis, ludes. Semua biaya untuk anak saya habis. Haleluya.
Lalu tiba anak saya lulus dan mau lulus, begitu anak saya lulus, bagaimana? Saya bilang, baik, bagaimana? Papa sudah tidak punya uang lagi. Kamu lanjutin S2, bagaimana? Tidak ada. Lalu juga saudara, anak saya juga, Pak, ini kelihatannya semester depan aku harus ambil kelas di sana. Sampai mundur saudara, harusnya mengambil kelas, mundur lagi 1 semester lagi saudara. Begitu, nggak ada, belas. Tuhan bicara sama saya ini. Ayat 1 berkata, Tuhan membawa saya dalam rohnya, melihat diri saya. Ini loh, dirimu nggak bisa makan, nggak enak semua, lalu dapat vonis saudara, ada batu di empedu, harus dioperasi. Saya tanya biayanya, kelas 3 paling murah, 40 jutaan. Alhamdulillah. Betul kan? Saudara? Lalu anak saya seperti gitu, saudara. Lihat ini semuanya. Lihat semuanya tidak ada. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hal yang sama saat ini sedang Tuhan bicara pada Anda. Siang hari ini engkau duduk di saat ini, Tuhan sedang membawa engkau dalam rohnya, lewat rohnya melihat dirimu saat ini. Mungkin engkau sedang melihat kondisi anakmu yang sedang bermasalah. Mungkin engkau sedang melihat kondisi suamimu yang bermasalah. Mungkin engkau sedang melihat vonis dokter tentang penyakitmu, penyakit suamimu, penyakit anakmu, semuanya. Haleluya. Saya baru pulang dari Pulau Sangir untuk menengok kakak saya yang ginjalnya sudah tinggal 2%. Seperti itu. Tinggal 2%. Saya sampaikan hal ini. Saya berkata saat ini Tuhan sedang membawa engkau dalam rohnya untuk melihat saat ini kondisimu saat ini. Ginjalmu 2%. Dan engkau harus cuci darah seminggu 2 kali. Saudara semua saat ini, haleluya. Tuhan sedang memperlihatkan diri saudara masing-masing saat ini. Semua persoalanmu. Di mana engkau punya alasan dan sering kata-kata itu keluar dalam hatimu, pengharapanku sudah tidak ada lagi. Enggak ada harapan lagi. Usahaku pasca mulai pandemi sampai pasca pandemi ini enggak mungkin. Tokoku aja mau buka rasanya enggak mungkin. Bahkan aku punya utang untuk bayar gaji karyawanku sama pandemi itu belum aku bayar. Ya karyawanku baik-baik, mereka enggak nuntut. Tapi aku melihat wajah-wajah karyawanku, aku merasa bersalah. Ini Tuhan tunjukkan pada Anda nih. Tuhan menunjukkan pada Anda nih, lihat karyawanmu nih butuh duit loh. Mereka ini juga pontang-panting, survive untuk memelihara keluarganya masing-masing. Tidak terima gaji dari engkau. Tapi mereka tetap loyal padamu. Engkau harus memenuhi itu. Lihat itu. Dan engkau melihat saat ini, gak ada. Dan hari ini engkau melihat tokomu tetap sepi. Ini penglihatan yang Tuhan berikan pada Anda pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya saudara. Saya percaya Tuhan ada di sini. Haleluya. Kalau engkau percaya Tuhan ada di sini, berarti kau percaya bahwa Tuhan berbicara padamu. Dan perhatikan ayat 3. Ayat 3. Haleluya. Perhatikan ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya. Saudara, Tuhan berkata pada Anda, amin. Saat ini kau membaca ayat ini bukan Tuhan berkata pada Yeskiel saja. Tapi Tuhan sedang berbicara kepadamu. Haleluya.
Tuhan sudah berkata kepadamu, engkau percaya enggak? Engkau lihat keadaanmu saat ini, engkau percaya pengharapanmu yang seperti tulang-tulang ini, kau percaya enggak? Aku mampu menghidupkannya kembali. Engkau percaya? Engkau percaya? Kalau engkau percaya, jawab seperti Yeskiel ini. Ya Tuhan. Wah, gitu loh. Haleluya, saudara. Engkau percaya? Ya Tuhan. Saya lemes. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Engkau percaya? Ya Tuhan. Engkau percaya? Ya Tuhan. Engkau percaya? Keluargamu dipulihkan? Engkau percaya Tuhan bisa menghidupkan kembali sel-sel baru dan mengalahkan semua sel kanker itu? Engkau percaya Tuhan bisa memperbaiki tulangmu yang rusak itu kembali pulih seperti sedia kala? Engkau percaya bahwa keluargamu akan dipulihkan seperti dulu lagi? Haleluya. Engkau percaya enggak masa depan anak-anakmu itu diberkati Tuhan? Engkau percaya enggak anakmu yang saat ini lepas kendali Tuhan akan pegang dan tangkap dia jadi hamba Tuhan? Kau percaya enggak? Haleluya. Saudara, Tuhan sedang berbicara padamu. Ini penglihatan yang real, saudara. Tentang Anda sendiri, hidupmu. Tuhan bertanya sama saya, jujur pada waktu itu saya tidak bisa jawab. Saya berjawab lemes, ya Tuhan aku percaya. Tapi terus saya renungkan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan aku percaya. Puji Tuhan. Anak saya pertama sekarang S2 di ITB. Keterima di ITB. S2 di ITB. SPP-nya semua dan biaya kos ada yang biayai. Dan anak saya sekarang sudah berangkat, sedang ada di Polandia saat ini. Haleluya. Dan saya disembuhkan Tuhan. Walaupun saya lewati operasi, saya disembuhkan Tuhan. Amin, saudara? Engkau percaya? Haleluya. Tuhan sedang berbicara padamu saat ini. Haleluya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, jangan ragu-ragu. Karena apa, saudara? Kalau Yeskiel itu ditanya sama Tuhan, kau percaya enggak tulang-tulangnya akan hidup kembali? Lalu Yeskiel bilang, enggak percaya. Oh enggak percaya Tuhan. Pasti Tuhan bilang, udah kamu pulang kembali tidur saja. Enggak akan terjadi itu semua. Tapi karena Yeskiel berkata, ya Tuhan Allah. Gitu. Mantap dia katakan. Engkau pun tahu bahwa aku percaya. Saudara. Haleluya. Nah, sekarang kalau saudara percaya, dengarkan nih. Kalau engkau percaya, apa yang harus kau lakukan? Tuhan berkata, bernubuatlah. Nah, ini penting. Haleluya, saudara. Bernubuatlah. Saudara, ini bukan untuk hamba Tuhan saja. Haleluya. Tapi Anda harus mengatakannya. Anda bukan sekedar mengatakannya, tapi engkau mengatakan firman Allah. Amin, saudara. Mari engkau katakan saat itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau tanya sama saudara. Engkau sakit disembuhkan firman Allah enggak? Firman Allah. Betul? Betul? Ya. Berarti engkau harus katakan. Engkau harus katakan. Haleluya. Engkau harus katakan. Semua sel kanker dalam tubuhku ini setiap menit mulai berkurang. Haleluya. Setiap keluhan yang kurasakan di dalam perutku ini
Sehingga aku rasanya tidak bisa makan semua, tidak enak itu, semuanya akan hilang. Setiap hari selera makanku akan kembali. Aku akan bisa makan seperti dulu lagi. Alhamdulillah, saya bisa makan segala lagi saat ini. Haleluya, silakan traktir saya. Enggak, saudara. Ya saudara, oh luar biasa. Mulailah saudara mengatakannya, amin. Jangan saudara malah, sorry. Bentar saudara, tolong Fras, air minum. Terlalu semangat ya saudara. Maaf saudara, saya butuh penyesuaian, karena sudah 2 tahun lebih pita suara saya tidak biasa teriak-teriak kayak KKR gini saudara ya. Banyak kan lewat Zoom alon-alon ya gini-gini gitu ya. Jadi sekarang enggak penyesuaian. Saudara, saudara kasih Tuhan. Mari saat ini saudara, saat engkau mengatakannya, ya, jangan engkau lalu terpaut. Dengarkan di sini. Tuhan membawa Yeskil untuk melihat tulang-tulang ini. Suatu keadaan yang tidak mungkin. Pasti berpikiran, gak mungkin tulang-tulang ini bisa kembali. Ini kering, saudara. Bahkan mungkin ada tulang yang mungkin sudah patah-patah begitu. Gak mungkin. Saudara juga melihat, saudara, Anda lihat rekam medis saudara, hasil lab saudara, semuanya gitu. Waduh, semuanya, M-band-nya naik, CA-nya naik, semuanya tidak baik. Dan semuanya sarannya adalah operasi ini, pasang pen, harus begini, harus ini. Stop, jangan membicarakannya. Amin. Stop, jangan membicarakannya. Tuhan berkata, katakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Engkau sakit, katakan bahwa engkau sembuh. Amin saudara. Haleluya. Hidupmu diberkati itu firman Tuhan enggak? Pekerjaanmu berhasil itu diberkati itu firman Tuhan enggak? Oh jelas firman Tuhan katakan diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah lubung-lubungmu, diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Maka engkau katakan itu semua. Haleluya. Mulai engkau mengatakannya itu. Bangun pagi, katakan seperti itu. Haleluya. Tuhan saat sedang membawa engkau diperlihatkan, ini loh keadaanmu, Anda melihat diri sendiri, aku tidak bisa bergerak saat ini. Aku dinyatakan stroke. Bahkan ada orang yang berkata mau bicara aja tidak bisa. Gitu. Ya sudah, engkau katakan dengan bahasa apa yang kau bisa katakan dengan lidahmu yang mungkin sulit karena stroke itu. Katakan, Tuhan dengar. Haleluya, saudara. Tuhan melihat iman di hati saudara. Bukan melihat lafal, vokal, dan konsonan yang jelas dari mulut saudara. Tapi Tuhan melihat kata-kata di hati saudara. Emang saudara, mulai kau katakan, suamiku kembali. Haleluya. Engkau akan copot dari memean itu. Haleluya. Kau akan terlepas semuanya. Engkau akan bebas benar-benar. Dan kau akan membenci itu wanita itu. Dan kau akan kembali mencintai aku dan mencintai anak-anakku. Haleluya. Ada pasangan suami istri yang bermasalah juga seperti itu. Saya sampaikan hal ini pada mereka, sama ibu ini. Ibu, simpan foto dulu waktu mesra-mesra enggak? Tahu bong kabeh, Pak. Nah ini masalahnya kan. Berarti Anda hanya melihat tulang belulang itu terus. Berarti Anda hanya melihat tulang belulang itu terus. Ayo coba saudara pulang ke rumah. Buka foto-foto saudara. Waktu masih mesra-mesranya. Ayo. Waktu buka. Mangkel Pak. Loh ya apa sih? Ayo coba lihat. Waktu rangkulan. Ayo. Bilang gitu. Bangun seperti itu. Haleluya. Engkau harus bangun di situ.
Pulang kau lihat buku tabunganmu, ya kan? Nanti bisa dilihat, waktu banyak, waktu entek, iya. Iya betul, betul ya. Coba, bukan waktu banyak, sing entek itu ojo didelok, ya. Lihat yang banyak, ini akan bertambah 10 kali lipat. Jangan malah dibuka yang paling terakhir, apes. Ya apa ya Tuhan? Maka saudara, seperti orang Israel, firman tadi yang Anda baca, pengharapan kami kering. Haleluya. Seperti orang Israel, pengharapan itu kering, habis semua. Tapi Tuhan berjanji, aku akan membangkitkan kembali. Amin saudara? Aku akan membangkitkan kembali. Bahkan saudara ada makna yang bagus sekali di sini saudara. Yaitu apa? Tadi dikatakan, kami sudah musnah saudara. Itu artinya semua rencana Tuhan, orang Israel beranggapan semua rencana Tuhan itu semuanya gagal semuanya. Mereka menganggap memang Tuhan itu marah. Memang betul Tuhan itu murka sama orang Israel. Karena Tuhan sudah peringatkan sama orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah peringatkan mereka, kalau engkau hidup sungguh-sungguh di tanah itu, engkau hidup sungguh-sungguh, engkau akan hidup tenang dan diberkati di tanah itu untuk selama-lamanya. Betul kan? Tapi kalau engkau kepala batu, engkau akan dibuang dari tempat itu. Tuhan tidak main-main. Saudara, terbukti benar. Akhirnya saudara Babel masuk, saudara, mereka dibuang. Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, mereka nabi yang diutus Tuhan sebelum terjadinya Babel itu masuk. Yesaya, Yeremia itu memperingatkan mereka, hei dengar, kalau kamu tidak ingat ya sama peringatan Tuhan itu, bener loh. Tuhan janji engkau diberkati di tanah ini, tapi kalau engkau di tanah ini berbuat jahat, Tuhan akan membuang engkau. Malah dihukum, malah dimusuhi, bahkan dipenjara Yeremia. Saudara, terjadi enggak? Terjadi. Saya beritahu pada saudara, bisa jadi saudara hidup Anda hancur. Hidup Anda hancur karena keputusan Anda yang salah di hadapan Tuhan. Bisa. Haleluya. Benar-benar hancur karena mungkin keras hati saudara. Beberapa kali Tuhan memperingatkan engkau tetap keras kepala. Haleluya. Dan Tuhan buat engkau hancur. Tapi Tuhan berkata pada Anda lewat firman Tuhan ini, aku akan menghidupkan kembali. Haleluya. Aku akan menghidupkan kembali. Dan aku akan mengembalikan engkau kemana? Israel kembali. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Itu berarti juga saudara, sebelum pandemi, saudara mungkin punya sebuah rencana. Ngerti saudara? Tapi tiba-tiba ada pandemi ini, sepertinya semua rencanamu tinggal tulang belulang. Habis. Dan rasanya engkau mau bangun kembali itu rasanya nggak mungkin. Bahkan engkau mungkin sudah mengubur niat saudara, rencana saudara, mimpi saudara sudah engkau kubur. Semua planning saudara, rencana saudara dulu dalam bisnis saudara sudah Anda kubur. Kalau siang hari ini engkau hadir itu bukan kebetulan. Tuhan mau berkata kepadamu, Tuhan akan membangkitkan engkau dari kubur itu. Tuhan akan menghidupkan kembali mimpimu itu. Amin saudara. Kembali pertanyaan Tuhan kepada Yeskiel dan kepada saudara saat ini. Apakah engkau percaya? Tulang-tulang ini bisa dihidupkan. Kau percaya saudara? Haleluya. Kau percaya? Oh, haleluya. Dan bagian yang berikutnya, bagian terakhir di saudara. Perhatikan. Kalau engkau percaya,
Lalu engkau bertindak dan engkau mulai mengatakannya. Engkau tidak lagi mengatakan hal yang buruk, tapi engkau mengatakan, aku sembuh, keadaanku akan dipulihkan, aku akan bangkit kembali, semua planning, usahaku, bisnisku selama ini aku kubur, Tuhan akan menghidupkan kembali, dan benar-benar Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, sungguh tentara yang besar, yang sangat gagah, sangat luar biasa, berdiri di sana. Amin, saudara? Itu hidup Anda. Atau engkau membaca saat ini, sungguh tentara Israel yang gagah yang berdiri. Itu tentang apa? Hidup Anda nanti kemudian. Tuhan akan membuat Anda seperti itu. Yang percaya angkat tangan saudara. Haleluya. Saya belum selesai berkhotbah, tapi saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara saat ini. Tundukkan kepala saudara. Sebelum saya menerangkan hal yang terakhir, angkat tangan saudara. Bapa di surga, saat ini Engkau tunjukkan pada anak-anak-Mu Tuhan, penglihatan ini, yaitu tentang diri mereka, hidup mereka, semua. Yang rasanya memang seperti Tuhan, mereka melihat tulang belulang, hidup mereka itu seperti tulang belulang dan hancur semua, tidak ada artinya sama sekali saat ini. Tuhan Kau melihat saat ini. Haleluya, haleluya. Dan Kau melihat Bapa, hati mereka percaya. Hati mereka percaya. Hati mereka percaya Tuhan. Dan mereka siap mengatakan apa yang firman-Mu katakan tentang hidup mereka. Mereka siap mengatakannya Tuhan. Dan aku percaya Engkau yang akan mewujudkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti saudara, ya, entah altar call boleh apa enggak? Atau saudara berdiri saja di tempat. Protokol ya saudara. Anda berdiri saja di tempat, nanti ya. Saya masih ada satu bagian yang saya terangkan. Anda berdiri di tempat saudara. Saya akan mendoakan saudara. Tapi yang pertama yang Anda katakan adalah, yang Anda lakukan adalah, Anda mengatakan, menubuatkan diri Anda. Amin. Masing-masing Anda mengatakannya. Masing-masing ya. Anda katakan. Apapun itu. Ya saudara, masing-masing. Paham ya saudara? Baik, saya selesaikan bagian yang terakhir ini. Saudara dengarkan di sini. Saat engkau mengatakannya, bagaimana cara Tuhan mewujudkannya? Cara Tuhan mewujudkannya saudara, perhatikan. Bagaimana tulang-tulang ini, proses tulang-tulang yang berhamburan ini, bisa menjadi manusia yang utuh. Itu ada prosesnya. Kalau bicara tentang proses, berarti ada urutannya. Paham saudara? Paham ya? Ada urutannya. Nggak mungkin saudara baru tulang belulang itu langsung hidup semua. Kan lucu saudara, jadi tengkorak hidup nanti. Semua ada urutannya. Tulang-tulangnya bersatu dulu, ketemu satu dengan yang lainnya, diperlengkapi, amin. Amin saudara? Haleluya. Makanya hidup saudara juga demikian. Sebelum saudara apa yang kau katakan itu terjadi, ada bagian dari hidup saudara yang kurang, harus diperlengkapi dulu, lebih dulu. Amin. Haleluya. Dan memang saudara firman Tuhan katakan saudara, wah rame, bergerak-gerak, wah itu seru saudara. Ya, sepertinya semuanya kacau. Saudara. Tapi dengarkan yang luar biasa dari kisah ini saudara. Ya. Tulang-tulang itu dalam prosesnya saudara, waktu mereka menjadi satu itu, nggak ada yang ketukar. Camkan ini, nggak ada yang tertukar. Saya baca dalam literatur saudara, tulang manusia itu, ya, tulang manusia itu, kalau dihitung jumlahnya, saudara, tulang-tulang saudara nih, di protoli KB gitu, di balung saudara itu, ya saudara, itu jumlahnya 206. Maka yo. Lu banyak, baru ini aja 3 loh, 1, 2, 3, tuh 2, 3, kali 0,5, 15, ini 1, 2, 3, 5, tambah ini 5, banyak. Tulang saudara kalau udah merotoli semua itu, 206. Anda bisa bayangkan, orang satu ruangan ini, balung tok KB gini, ngumpul gini, rorok gini saudara, lalu golek pasangannya dewe, seru ya. Dan sama katakan, dengar ya, kalau nubuatan itu jadinya jangkep yang dari Tuhan itu. Betul?
Bener, tulang jentik nempel dengan tulang jentik. Gak pindah nang irung. Tapi kalau lu buat, ya itu jadi ini aneh-aneh ya. Kalau lu buat itu aneh-aneh. Kalau nubuatan dari Tuhan itu, firman Allah, jelas sudah. Masuk pertamanya itu ribut, nggak jelas gitu sudah. Waduh, kotak. Tapi nyambung itu sempurna. Ya satu persatu nyambung, klop, satu persatu. Amin. Juga hidup saudara juga demikian. Kalau hidupmu sesuai dengan firman Allah, engkau melakukan sesuai dengan firman Allah, semuanya itu akan tertata dengan rapi. Amin. Haleluya. Memang sepertinya enggak langsung jadi, tapi satu-satu harus susun gini, jendeknya nempel nang kene, jempolnya nempel nang kene, irungnya nempel nang kene, saudara. Ya saudara, semua terbentuk sempurna. Oleh karena itu saya bilang, ada orang kata, wah bojoku gak kira balik, pak gak kira balik bojoku. Lihat ini balung ini, iya kan? Ya saudara, iso golek tangannya nang di, iya kan? Balik nang tangannya sendiri. Bojomu balik, amin. Haleluya. Masuk nyasar di mana-mana saudara. Waduh, mungkin ada tulang gitu saudara, tulangnya tentara tuh nyangkut di goa kiri saudara. Mungkin nyangkut nang gitu saudara. Oh, golei, melaku dhewe, klothok endi sikilku. Iya. Makanya saudara, suamimu mbok nyantol nang di saudara, dunia mana, mungkin di planet Mars mana, balik. Udahlah pasti balik, klothak lo balik. Haleluya. Dan rumah tanggamu akan dipulihkan kembali. Haleluya. Ini loh yang Tuhan mau lakukan. Ini loh penglihatan yang Tuhan tunjukkan padamu pada saat ini. Haleluya. Hidupmu yang sepertinya berantakan kayak tulang belulang ini, Tuhan akan hidupkan kembali, utuh, sempurna. Bukan tentara yang apa? Haleluya. Lalu ada tulang tengkorak muncul di sini, enggak sempurna. Rumah tanggamu akan kembali sempurna, utuh. Engkau akan menikmati kebahagiaan yang dahulu kembali. Haleluya, saudara. Oh, luar biasa. Saudara siap menikmati janji Tuhan. Amin, saudara. Saudara siap menikmati janji Tuhan. Haleluya. Saya minta main musik. Saya ingin kita baca satu firman Tuhan. Ada dua firman Tuhan. Kunci D. Habakuk. Kita baca, kitab Habakuk. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu, dan tidak akan amen. Seperti tulang itu masih rame, saudara. Klotak, masih hidup saudara sepertinya masih berantakan. Tenang. Terus ucapkan firman Tuhan. Engkau berkata, hei tulang, tumbuh daging. Hei daging, tumbuh kulit. Haleluya. Dan nafas hidup kembali. Itu loh saudara. Hei sel hidup, engkau harus mengalahkan sel kanker dalam tubuhmu. Haleluya. Hei ginjal, engkau harus kembali berfungsi kembali. Gitu. Haleluya saudara. Amin. Dan nanti engkau akan melihat, seperti engkau melihat tulang belulang berdiri satu sosok tentara yang luar biasa. Tidak akan bertangguh. Ayat terakhir. Lukas yang pertama, pasal pertama. Ayat 45. Lukas pasal yang pertama. Ayat 45 berkata. Lukas 1 ayat 45. Saya senang ayat ini. Ini ungkapan Maria. Berkata demikian. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Dan akan terlaksana. Amin. Saudara percaya ini dari Tuhan? Saudara percaya ini dari Tuhan? Amin. Berbahagialah saudara.
karena akan terlaksana. Haleluya. Pada saudara saat ini, angkat tangan kanan saudara engkau yang percaya. Seperti Tuhan bertanya kepada Yeskiel, apakah engkau percaya bahwa tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali? Siang hari ini, Tuhan sedang bertanya kepadamu. Haleluya. Apakah tulang-tulang, yaitu pengharapanmu yang sudah kering ini, pengharapanmu sudah engkau kubur semuanya ini, tidak ada harapan lagi. Apakah engkau percaya, aku akan membangkitkan engkau dari kubur itu kembali. Aku akan menghidupkan kembali. Apakah engkau percaya? Kalau engkau percaya, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri saudara di hati saudara. Saya mau berdoa dari tempat ini saudara. Sementara saya berdoa, saya minta saudara bernubuat untuk diri saudara masing-masing. Mulai sekarang engkau percaya, katakan. Kau yang sakit kanker, mulai engkau berkata, semua rasa sakit kankerku dalam tubuhku ini semua lenyap. Setiap hari, setiap menit, satu sel kanker itu akan pergi. Setiap sel kanker itu akan pergi. Mulai engkau ucapkan. Semua rasa sakit dalam tubuhku mulai hilang. Setiap jam yang aku rasakan, rasa sakit itu mulai hilang. Oh, setiap jam. Oh, haleluya. Mari engkau mulai ucapkan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Juga mereka anak-anak-Mu yang mungkin melihat live streaming Tuhan saat ini. Bapa di surga, Engkau menjamah mereka saat ini. Tuhan, Engkau menjamah mereka saat ini. Kau mendengar kata-kata mereka. Mereka mengatakan seperti yang Kau katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara katakan. Seperti Tuhan katakan, tulang itu tumbuh daging. Haleluya. Nafas hidup. Kau juga mengatakannya. Haleluya. Segala penyakitmu itu lenyap. Oh haleluya. Keluargamu dipulihkan. Oh, terjadi pertobatan. Tuhan akan membangkitkan semua rencana-rencana hidupmu yang telah dikau kubur. Tuhan akan mengembalikan semuanya. Tuhan akan membangkitkan kembali itu semuanya. Mulai engkau bernubuat, mulai engkau mengatakannya. Bapa di surga, jamah Tuhan ucapan mereka. Dan engkau yang membuat itu terjadi. Seperti yang kau lakukan Tuhan pada Yeskiel Tuhan. Seperti apa yang Yeskiel katakan. Dan engkau yang membuat itu terwujud. Dan biarlah itu terjadi. Amen. Tuhan Yesus. Yes. Mulai saat ini Tuhan. Dalam nama mulai terjadi proses tulang-tulang itu mulai berderak-derak. Amin. Tulang-tulang itu mulai saling bertemu satu dengan yang lain. Proses itu mulai terjadi. Oh haleluya. Mulai tumbuh daging dan otot. Mulai tumbuh kulit. Mulai proses itu terjadi Tuhan. Oh haleluya. Kuasa-Mu Tuhan terjadi pada saat ini. Oh haleluya. Engkau menjamah Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari sekarang angkat kedua tangan saudara. Kau yang percaya saat ini, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan yang telah mendengar perkataanmu. Dan Dia akan mewujudkan, mengerjakannya. Supaya terlaksana dalam hidupmu. Berbahagialah engkau yang percaya. Karena semua apa yang dikatakan itu dari Tuhan. Akan terlaksana. Berkat dari Allah Bapa. Dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Roh Kudus. Akan membuat semuanya itu menjadi sempurna dan terlaksana. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amen.